Apabila asam tersebut terlalu lama atau terlalu sering dan mengalahkan mekanisme pertahanan dari esofagus tersebut, terjadilah kerusakan dari mukosa tersebut yang kita kenal sebagai esofagitis. Baik, terima kasih Dr. Anggoro dan selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sedikit tentang gastroesophageal reflektisis, terutama pada bayi dan sedikit menyinggung pada anak. Kalau kita berbicara reflux gastroesophagus, tentu kita juga harus membahas mengenai kalau kita ingin berbicara tentang GERD, tentu kita harus juga membahas mengenai gastroesophageal reflux itu sendiri, termasuk dengan regurgitasi. Sesuai dengan definisinya, berarti reflux gastroesophagus adanya aliran balik dari lambung kembali ke dalam esofagus. Tentunya tidak hanya makanan atau minuman, tapi juga akan ikut asam, pepsin, tripsin, atau asam empedu. Bisa disertai regurgitasi atau tidak regurgitasi. Yang dimaksud dengan regurgitasi adalah isi reflux yang masuk dari asam lambung tersebut yang ada dalam kerongkongan, kemudian dia akan berlanjut masuk ke dalam rongga mulut, faring, atau kemudian dikeluarkan melalui mulut, yang kita kenal sebagai regurgitasi. Sebagian besar reflux tersebut akan berlanjut ke faring, mulut, dan dikeluarkan melalui mulut. Sehingga regurgitasi yang kita lihat secara klinis, langsung kita anggap sebagai gastroesophageal reflux. Dan regurgitasi tersebut juga merupakan sebagai gejala yang karakteristik untuk bayi-bayi yang mengalami reflux. Tentunya tidak disertai oleh gejala-gejala lain yang kita anggap sebagai kelainan organik. Secara skema bisa kita lihat di sini, kita lihat tadi selain makan dan minuman, asam, pepsin, tripsin, atau asam empedu juga bisa masuk ke dalam kerongkongan seorang bayi atau anak. Kita tahu bahwa kerongkongan itu adalah bersifat netral. Apabila suasana asam terlalu lama atau terlalu sering berada dalam suasana netral, tentu lama-lama dia akan merusak dinding mukosa esofagus. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua atau hanya sebagian kecil bayi atau anak yang mengalami kerusakan mukosa esofagus tersebut. Karena memang secara alamiah ada mekanisme pertahanan dalam esofagus tersebut. Seperti adanya prostaglandin, ada mekanisme acid clearance berupa peristaltik yang berusaha mengeluarkan kembali cairan yang ada di dalam kerongkongan masuk ke dalam lambung. Atau adanya buffering dari air liur yang setiap detik ditelan oleh seorang bayi atau anak. Tentunya ada mekanisme sphincter esofagus bagian bawah dan juga diafragma yang mengikat sphincter tersebut. Pada bayi umumnya mekanisme pengosongan lambung masih lambat dan ini merupakan salah satu mekanisme faktor juga yang menyebabkan predisposisi terjadinya gastroesophageal reflux pada seorang bayi. Kalau kita lihat gambar ini adalah kumpulan dari beberapa penelitian yang melakukan penelitian pada bayi yang sehat. Kita lihat bahwa sebagian besar bayi akan mengalami regurgitasi, terutama pada usia 6 bulan pertama. Kemudian dia akan secara gradual turun menjadi bertahap dan menjadi angka yang sangat kecil pada usia 12 bulan dan hilang kurang lebih 18 bulan. Jadi kita lihat bahwa regurgitasi pada seorang bayi itu akan mengalami evolusi berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Tetapi kita perlu perhatikan juga apabila itu terjadi di bawah usia 1 minggu atau 6 bulan untuk pertama kali timbulnya gejala tersebut. Apalagi dengan volume dan frekuensi yang berlebihan pada usia di bawah 1 minggu. Kita diminta tidak terlalu terburu-buru mengatakan tidak apa-apa, tapi kita harus melihat dulu adanya faktor organ yang berperan atau tidak. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa gastroesophageal reflux atau regurgitasi adalah suatu keadaan fisiologis. Tentunya dengan demikian berarti dalam tata laksana tidak memerlukan obat untuk mengatasi keluhan tersebut. Terapi approach-nya terutama ditujukan adalah untuk mengurangi regurgitasi tersebut. Berbagai cara diupayakan. Pertama adalah reassuring the parents, artinya karena ini gangguan fungsional yang akan hilang bertambah usia, jadi suatu hal yang normal pada seorang bayi, soalnya itu perlu dipahami oleh setiap orang tua yang mengalami bayi regurgitasi. Kedua, kita harus mereview jenis pola makan yang diberikan kepada bayi tersebut, termasuk frekuensi, teknik maupun volume. Kadang hal tersebut menyebabkan seorang bayi regurgitasi. Berbagai intervensi bisa kita lakukan untuk mengurangi volume regurgitasi, yaitu dengan thickening milk atau positioning. Mungkin 15-20 tahun yang lalu kita memasukkan sebagai rekomendasi adalah prokinetik untuk memperbaiki pengosongan lambung, mengencangkan sphincter esofagus. Tetapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, hal ini telah kita hilangkan dari rekomendasi
dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah efek sampingnya. Dengan demikian, tidak ada medikasi yang dapat kita berikan untuk bayi-bayi yang mengalami regurgitasi atau reflux gastroesofagus. Begitu kurang lebih step yang kita lakukan, terutama pada bayi-bayi mendapat susu formula, seringkali regurgitasi menyebabkan stres pada bayi tersebut. Kita mulai dengan review feeding history-nya, volumenya, tekniknya, maupun jumlahnya. Kalau kita lihat pada bayi dengan volume cukup banyak diberikan, dengan terlihat bayinya overweight, mungkin overfeeding berperan dalam proses regurgitasi atau reflux tersebut. Kita bisa coba dengan thickening formula, ada yang dalam bentuk komersial, atau kita modifikasi sendiri, menambahkan tepung beras, atau kita lakukan positioning. Secara skema kita lihat bahwa kalau kita diagnosis bayi kita atau anak kita sebagai gastroesophageal reflux, kita cukup parenteral, thickening, atau positioning. Obat-obatan hanya kita berikan apabila kita telah memplot pasien kita sebagai gastroesophageal reflux disease. Ini adalah salah satu contoh data memperlihatkan bahwa dengan memberikan thickening melek pada bayi dengan excessive regurgitasi, ternyata efek telah terlihat pada 1 hari setelah pemberian susu thickening melek tersebut. Dan kita lihat pada hari ke-14, 70% bayi sudah tidak memperlihatkan gejala regurgitasi atau reflux tersebut setelah mendapat 14 hari. Kita lihat positioning. Saat ini kita masih tetap menganjurkan positioning 45-60 derajat dalam supine positioning. Kita belum berani menganjurkan prone position sebagai salah satu rekomendasi karena masih belum ada kesepakatan dengan dasar tingginya risk dari sudden infant death syndrome pada posisi tersebut. Beberapa data memperlihatkan apabila dengan hal tersebut masih memberikan excessive regurgitasi, bisa kita tambahkan dengan lateral ke kanan untuk 1 jam pertama untuk mencegah regurgitasi, dilanjutkan 1 jam berikutnya lateral ke kiri untuk mempercepat pengosongan lambungnya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya makanan atau minuman yang masuk ke dalam esofagus, tetapi juga asid, pepsin, dan lainnya. Apabila asam tersebut terlalu lama atau terlalu sering dan mengalahkan mekanisme pertahanan dari esofagus tersebut, terjadilah kerusakan dari mukosa tersebut yang kita kenal sebagai esofagitis, yang bisa diikuti oleh berbagai komplikasinya, termasuk anemia, hematemesis, atau Vellet Tutrap. Ini yang kita sepakati sebagai gastroesophageal reflux disease. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa gastroesophageal reflux disease adalah suatu keadaan patologi. Mungkin sangat besar memerlukan obat-obatan untuk mengatasi keadaan tersebut. Yang penting pertama pada anak atau bayi adalah bagaimana kita mendiagnosis keadaan tersebut sehingga kita bisa memberikan tata laksana yang maksimal. Kita punya 2 modalitas. Pertama adalah pH-metri, bisa juga dengan manometri, tentu impedans, tentu kita lebih kepada untuk penelitian. Untuk sehari-hari kita bisa gunakan cukup pH-metri. Memang pH-metri hanya bisa menilai apakah ini refluksnya normal atau refluksnya patologis. Kita sepakat bahwa reflux asam pada seorang bayi itu masih boleh asal tidak di bawah 5%, tidak di atas 5%. Di bawah 5% masih normal. Di atas 5% ada patologi. Apabila di atas 10% itu ada warning bahwa sangat mungkin bayi tersebut sudah mengalami kerusakan dari mukosa esofagus. Tentunya harus kita buktikan secara objektif dengan pemeriksaan endoskopi dan biopsi terhadap jaringannya. Nah, bagi kita sebagai seorang klinis tentu adalah yang dipertanyakan adalah bagaimana sih kita bisa mempredik seorang bayi, seorang anak mengalami gastroesophageal reflux disease dengan keluhan yang disampaikannya. Beberapa kajian yang kita lakukan beberapa tahun terakhir ini akhirnya menyepakati bahwa kita tidak lagi bisa mengatakan crying baby, irritable baby, dan disturbed behavior dari seorang bayi itu menjadi gejala seorang bayi yang mengalami gastroesophageal reflux disease. Mengapa? Karena gejala-gejala tersebut juga ditemukan pada bayi-bayi sehat. Ya, kita bisa lihat data seperti saat ini. Pada bayi-bayi dengan irritable, bila kita lakukan pH-metri, bila kita lakukan biopsi dan endoskopi, ternyata sekitar 45% saja yang memberikan gejala gangguan gambaran tersebut. Sehingga 50% berikutnya lagi adalah normal. Saya ingin memperlihatkan data seperti ini. Apabila kita mendiagnosis gastroesophageal reflux disease pada seorang bayi hanya berdasarkan tangisan, crying, irritable, kita bisa lihat di sini adalah gambaran reflux index kurang lebih. Kita disepakat bahwa di 5%, di bawah 5% adalah normal, jadi masih boleh pada seorang bayi normal. Di atas 5% adalah patologis, di atas 10% adalah kemungkinan sangat mungkin sudah mengalami esofagitis. Artinya, kalau kita hanya berdasarkan crying baby dan kita terapi dengan PPI,
kita akan mendapatkan kesalahan segini banyak. Dan mungkin hanya sekian persen yang akan benar diagnosis kita. Dan inilah data ini mungkin menjadi kita lebih hati-hati mengobati crying baby, irritable baby sebagai GRD, dan kita terapi dengan PPI secara langsung. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa untuk mendiagnosis esofagitis hanya berdasarkan gejala sangat rendah nilai spesifitasnya. Sehingga dengan demikian juga disepakati bahwa tidak ada cukup bukti kita memberikan terapi empiris dengan memberikan PPI untuk pasien-pasien dengan irritable baby dengan prediksi hanya sebagai GRD. Karena gejala tersebut juga bisa ditemukan pada bayi sehat dan mungkin pada beberapa keadaan yang lainnya seperti co-milk protein alergi. Memang sangat sulit sekali kita mendapatkan gejala yang tipikal untuk mendiagnosis seorang bayi mengalami GRD. Juga termasuk bayi anak-anak yang lebih besar, terutama dengan kelainan kognitif, sehingga tidak bisa menyampaikan apa yang dikeluhkan. Memang secara data berbagai teori mengatakan ada yang katakan 5 tahun atau 8 tahun. Kurang lebih mengatakan di bawah 8 tahun kita kurang bisa mempercaya secara objektif apa yang dikeluhkan oleh seorang anak. Ini beberapa data yang dikumpulkan oleh satu kelompok peneliti ingin melihat sebetulnya apa saja sih gejala yang ditimbulkan pada seorang anak atau bayi maupun orang dewasa yang mengalami gastroesophageal reflux disease. Kita lihat muntah, regurgitasi, feeding disturbance, anoreksia, failure to thrive, gangguan positioning, seperti sadifer dan sebagainya, seringkali banyak ditemukan pada bayi. Ya, kita lihat dengan disfagia tadi topik dari Dr. Agus, kita lihat memang pada bayi wajar sulit ya karena bayi tanpa mengeluh, walaupun mungkin ada tapi tidak bisa kita prediksi secara klinis, tapi beberapa anak ada, tentu lebih banyak pada orang dewasa. Beberapa data juga banyak kita bisa lihat berbagai gejala respiratori, gejala dari THT memperlihatkan bisa kecurigaan kita terhadapnya gastroesophageal reflux disease. Nah, bagaimana dengan diagnosis tes dengan memberikan empirical therapy? Di bayi tadi kita katakan tidak secara evidence tidak cukup untuk memberikan hal tersebut, tetapi berbagai expert opinion dari suatu kelompok EFSGAN dan NASGAN, mereka bisa memberikan pada anak-anak yang lebih besar dengan gejala yang kita curiga sebagai GRD, kita bisakan empirical therapy selama 2-4 minggu kita untuk melihat apakah dugaan kita benar atau tidak. Meskipun mereka mengatakan apabila gejala itu membaik, belum tentu benar membaik, karena umumnya beberapa data memperlihatkan hal yang sama dengan placebo. Nah, untuk kami sekarang di bagian anak, kalau kita mendapatkan anak dengan reflux, dan kita lihat secara dokter tidak nyaman, kelihatan sepertinya ada sesuatu selain suatu hal yang normal, kita bagi dua dahulu. Apakah dia, alarmnya kita bagi dua. Kalau gejalanya irritable, crying, flushing, itu jangan masuk ke reflux disease akibat asid. Tapi kita masuk dahulu kepada co-milk protein alergi, karena 30% gejala ini bisa terdapat pada co-milk protein alergi. Tetapi, maaf Prof, tinggal 3 menit lagi Prof, waktunya yang saya. Baik. Tapi kalau kita temukan gejala seperti ini, back arching, Sandifer syndrome, hematemesis, kita boleh masuk sebagai prediksi jangan-jangan bayi tersebut juga mengalami gastroesophageal reflux disease. Sehingga kita tidak boleh menggunakan PPI hanya kepada bayi-bayi dengan regurgitasi yang berlebihan, karena juga ditemukan pada bayi-bayi yang sehat. Juga tidak bisa kita memberikan PPI pada crying baby irritable distress syndrome, karena gejala tersebut juga terdapat pada bayi yang sehat. Sehingga kita sepakat, tidak ada satupun gejala yang spesifik pada seorang bayi untuk memprediksi diagnosis maupun terapi. Di lapangan bisa kita bantu dengan kuesioner ini, kita punya kuesioner Orange Stem, di mana kalau ada skor dari 11, kita anggap sebagai suspected GRD, sehingga kita bisa evaluasi terhadap reflux disease. Nah, demikian, kalau kita sudah diagnosis reflux disease esophagitis, kita dibolehkan memberikan terapi selama 2 bulan, kemudian kita diharuskan untuk melakukan tapering, karena tidak semua esophagitis kronik dan relapsing. Ini algoritmanya yang bisa kita pakai bersama-sama di lapangan, regurgitasi atau reflux yang kita temukan di lapangan, jangan lupa anamnesis fisik. Kita pakai alarm simptom. Apabila ada alarm simptomnya, kita lakukan tata laksana. Bila tidak ada alarm simptom, kita lakukan sebagai terapi standar yang biasa. Kening melak, positioning, dan lain sebagainya. Apabila 1-2 bulan tidak ada respon, 1-2 bulan kita berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Di sini tidak boleh masuk dulu ke acid reflux dulu. Kita masuk dulu ke co-milk protein alergi kembali. Kita coba evaluasi, bila terbukti kita lakukan. Bila tidak terbukti, nah di sini teman-teman,
algoritma ini mengatakan kita harus berkonsul ke gastro malah gitu. Tapi kita sepakat di sini memberikan peluang. Apabila tidak bisa kita lakukan referral, atau kita tidak punya endoskopi, kita tidak punya pH-metri, kita boleh empirical 2-4 minggu. Mereka 4-8, saya melakukan 2-4. Kita lihat, selama 4 minggu bagus, mungkin benar kita lanjutkan. Bila tidak respon, kita salah diagnosis, kita berkonsultasi. Nah, saya anjurkan sih kalau untuk teman-teman dokter umum, sebaiknya kita berkonsul. Apabila dalam tahap seperti ini tidak respon, kita berkonsul ke teman-teman yang lebih mendalaminya. Ini summary saya, jadi kita lakukan pada bayi-bayi yang dengan regurgitasi, dengan reflux. Kita kalau ada guideline-nya, kita ikuti guideline-nya. Yakini orang tua, dietetic treatment, positioning, dan obat-obat hanya kita berikan pada gastroesophageal reflux disease. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.